Nama saya Monalisa Yoweni. Saya selaku Ketua Korwil untuk wilayah Mepago, khusus untuk kepengurusan Kadin Papua. Kami juga bertindak sebagai Ketua Kadin Kabupaten Nabire yang resmi di-SK-kan oleh pengurus Kadin Provinsi Papua. Dalam hal ini Pak Rudolf Asnuru. Di sini kami menyampaikan bahwa kepengurusan yang selama ini berjalan menurut kami sangat lucu dalam arti begini. Karateka yang diturunkan dari pusat ini benar-benar sangat menurut kami merugikan kami yang ada di daerah-daerah karena tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Artinya yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang karateker itu adalah menyelesaikan sisa tugas dari ketua yang lama yang tidak sempat untuk melanjutkan atau menyelesaikan tugas tersebut, justru tidak beliau lakukan, tapi sengaja menciptakan konflik baru yang mana ingin menggantikan atau memberhentikan kami yang sudah resmi pegang SK di kabupaten masing-masing. Oleh karena itu, secara pribadi dan secara organisasi, kami merasa bahwa ini sesuatu yang sangat dirugikan. Kami minta kepada pusat untuk segera meninjau kembali SK karateker itu. Karena ingat bahwa karateker yang telah di-SK-kan itu karateker yang menurut kami karateker yang ilegal. Nama saya Frans Magai, Ketua Kadin Kabupaten Dogiai. Pada prinsipnya setelah setahun lalu kami telah di-SK-kan oleh Ketua Kadin Provinsi definitif, di mana masa kerjanya dia membentuk pengurus-pengurus baru di daerah di 5 wilayah adat, yaitu di Saileri, Mepago, Lapago, Tabi, dan Animia. Setelah kepengurusan itu telah terbentuk, maka rencana untuk musnah di provinsi. Namun waktu itu karena COVID, maka di DPP Kadin di pusat mereka menunda-nunda tentang prosesi daripada proses musnah provinsi tersebut. Namun dengan berjalannya waktu di sini, karena terjadi karena masa batas kerja dari pengurus lama itu berakhir karena menunda-nunda terus, dan mereka melakukan pemberhentian kepada pengurus lama atas muruk. Lalu masa kevakuman itu, maka pusat mereka menurunkan SK Karteker. Kalau diturunkan SK Karteker, itu artinya bahwa Karteker ini harus menyelesaikan tanggung jawab dan ditinggalkan oleh pengurus lama. Dalam hal ini tentang bagaimana dia bisa membentuk panitia musnah di provinsi agar Kadin di provinsi, ketua terpilih Kadin provinsi itu bisa melakukan program-program kerja yang telah ditinggalkan oleh ketua lama. Namun kami di daerah yang telah terbentuk oleh ketua pengurus lama, dalam SK Karteker yang baru, kami ada lihat satu keanehan sedikit dari butir poin yang terakhir, bahwa pengurus DPC yang sudah dibentuk oleh pengurus yang lama harus diberhentikan, lalu dipilih ulang oleh ketua yang diberikan Karteker oleh pusat. Nah, dalam hal ini pasti secara kami sebagai pengurus yang telah terpilih secara mekanisme organisasi oleh kepengurusan yang lama, tidak mungkin kami akan menerima. Kami tidak akan menerima sebegitu saja yang dimana oleh Karteker mau melakukan musnah berulang-ulang, dan itu hanya Karteker dia datang melaksanakan tugas, sisa yang ditinggalkan oleh pengurus lama, bukan harus dia menggantikan, membahas terus dia mulai menurunkan, dia menggantikan yang baru. Ini kan kita tidak rindukan yang itulah.
kita mari berjalan sama-sama, berjalan baik. Bagaimana pengurusan lama dan caretaker punya kewajiban, tugas hari ini adalah bagaimana membentuk panitia musda provinsi untuk bagaimana Gading ini bisa melaksanakan musdanya untuk memilih kepengurusan yang baru. Kami tidak persoalkan ketua siapa, tetapi secara mekanisme organisasi harus berjalan sehingga benar-benar ketua yang terpilih dia dipilih oleh hampir 29 kabupaten kota, sehingga di situ dia punya legitimasi yang kuat bagi pemimpin akan ada. Kami dengar juga wacana yang dimana di provinsi karena kevakuman terjadi, maka nota juga diberi oleh Pak Gub dalam hal ini untuk Pak Gub untuk menjalankan Gading. Kalau dari sisi organisasi Gading, karena Gading itu adalah mitra pemerintah, maka SK atau nota yang diberikan oleh gubernur atau wakil gubernur itu sah. Sekarang di sini terjadi di provinsi itu adalah dua pemimpin caretaker yang diturunkan oleh pusat untuk merombak semua yang dilakukan oleh ketua yang lama, lalu oleh caretaker yang diberikan memo oleh gubernur, dia ingin mau melakukan konsolidasi ke pengurusan balik bawah untuk menyatukan. Saya berpikir berpandangan paling tepat pas itu adalah yang direkomendasikan oleh Pak Gubernur, karena dia mengenal. Dan saya lihat yang direkomendasikan oleh gubernur, orangnya dia memang dengan betul-betul memahami tentang kondisi Papua, sehingga dia ingin mementralisir semua, sehingga dia bisa bentuk kepanitiaan untuk semua dirangkul jadi satu. Siapa mau pemimpin, siapa yang terpilih, itu urusan belakang. Yang penting ini bisa berjalan. Mungkin itu yang kami harapkan, sehingga kita jangan hanya dari 2 SK perganda ini menjadi poliklemik, sehingga pusatnya lempar bola di Papua yang kita mau hajar ke sana kemari. Mungkin itu yang kami harap. Kakak, ada langkah terakhir kalau sampai dari pusat tetap jalankan terus, kakak ada langkah terakhir bagaimana? Pasti kami akan dari 5 wilayah adat, kami akan melakukan pemalangan ke Gading Provinsi Papua. Kami akan melakukan pemalangan sehingga kami mau meminta kembali apa yang telah dijalankan oleh ketua Gading lama itu yang dilanjutkan. Apakah dari pusat yang Kadin dari pusat yang katakan sudah melakukan pertemuan dengan teman-teman Kadin daerah? Sampai ini belum ada. Pusat belum berikan, artinya pusat ataupun caretaker Menyurat ataupun caretaker belum pernah mengundang kami karena dia ingin mau membentuk yang baru. Semestinya kan harus ada koordinasi balik. Kami SK lama yang diberi oleh ketua lama itu kan sudah pelaporan masuk di pusat. Pusat kembalikan itu lagi SK untuk diganti oleh caretaker. Ini kan sudah, artinya secara organisasi, secara kami tidak mungkin menerima hal itu. Karena itu tanggung jawab pengurus lama yang sudah laksanakan. Jadi seperti itu.